Baik dulur, ini adalah tanaman milik Mas Apang dari Pare Kediri. Jadi beliau sedang melakukan aplikasi pemberantasan daripada jamur trotol. Dan kemudian disarankan untuk memberikan nutrisi agar tanamannya kembali pulih pasca terserang jamur trotol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bocah Belajar Tani, para viewer Bocah Belajar Tani. Hari ini saya akan membahas tentang masalah hormon, seperti kelanjutan video yang sebelumnya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang masalah hormon, atau bisa dikatakan ZPT, zat pengatur tumbuh. Jadi seperti yang sudah-sudah, pada tanaman saya itu sempat terjadi masalah tidak mau berhenti karena kelebihan hormon giberlin. Jadi inilah fungsi daripada ZPT atau zat pengatur tumbuh pada tanaman. Hormon-hormon yang akan saya bahas ini sebenarnya sudah ada secara alami di tanaman. Hanya saja kita bisa menaikkan atau memblokir itu, atau menurunkan kadar dari hormon-hormon yang terkandung di tanaman kita. Seperti halnya pada fungisida yang biasa dulur-dulur pakai itu, di situ banyak sekali yang ditambahkan zat pengatur tumbuh, ada zinc, ada itu termasuk hormon-hormon yang dapat membuat tanaman kita menjadi subur. Jadi teman-teman, yang pertama saya terima kasih dari saudara saya yang ada di Pare Kediri, Mas Apang. Nanti video dari beliau akan kita cuplikannya akan kita tampilkan, karena beliau selesai mengaplikasikan untuk pemberantasan penyakit trotolnya atau jamur trotolnya. Jadi ada beberapa jenis jamur yang perlu kita hindarkan dari tanaman kita, beda dengan jamur-jamur yang baik. Oke, kita lanjut. Yang pertama, mohon disimak, ini penting karena kalau salah aplikasi atau dulur-dulur tidak mengetahuinya, ini juga sayang sekali, karena ini sangat dibutuhkan atau sangat penting sekali buat dulur-dulur. Yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin menurut pengetahuan Bocah Belajar Tani adalah hormon untuk perakaran. Jadi auksin itu manfaatnya adalah untuk perakaran, jadi fokus di perakaran. Tidak lain halnya kalau kita mau menanam masa vegetatif itu kita butuh akarnya panjang, maka kita tambahkan hormon auksin. Kelemahan daripada hormon auksin ini akan menghambat pertumbuhan batang dan daun, jadi menghambat pertumbuhan. Kemudian juga menghambat pembuahan, pembungaan, itu auksin. Jadi mohon dicatat, auksin itu mempercepat perakaran, menghambat pertumbuhan dan pembuahan. Kemudian sitoksin. Nah, kalau sitoksin ini kebalikan daripada auksin, dulur. Sitoksin ini mempercepat tunas, tapi membuat akar terhambat. Jadi pertunasan, pembuahan itu akan lebih cepat dengan sitoksin, hormon sitoksin, tapi akan menghambat perakaran. Jadi ini tidak cocok kalau digunakan masa vegetatif. Oke. Kemudian hormon giberlin.
hormon giberlin ini mempercepat pertumbuhan batang daun. Jadi mempercepat pertumbuhan batang dan daun. Kalau dulur-dulur tanamannya kerdil, ingin dipercepat diperpanjang, maka ditambahkan hormon giberlin. Jadi mempercepat pertumbuhan batang dan daun juga memperpanjang. Jadi katakanlah kita mau menanam kacang panjang, jadi nanti buahnya juga akan semakin panjang. Ya, daunnya juga semakin panjang dan lebar. Itu hormon giberlin seperti yang saya aplikasikan pada tanaman saya ini, sehingga saya di kemudian harinya, karena saya rasa ini overdosis, jadi sulit untuk menghentikannya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berhenti dan berumbi. Kemudian ini hormon giberlin ya tadi dulur ya. Ini penting juga, awas, hati-hati. Kita gunakan secara bijak. Jadi kita kebutuhan. Jadi GPT ini adalah zat pengatur tumbuh. Jadi kita itu bisa men-setting tanaman kita itu mau tinggi, mau panjang, mau pendek, atau mau seperti apa perakarannya. Kita bisa atur dengan memberikan hormon-hormon yang ada sekarang ini. Kemudian golongan triazol. Nah, golongan triazol ini hampir keseluruhan itu menghambat pertumbuhan. Yang pertama tebuconazol, yang kedua proviconazol, terus yang ketiga hexaconazol. Jadi 3 bahan aktif ini, atau 3 nutrisi ini, atau 3 ZPT ini, hormon ini seluruhnya menghambat pertumbuhan. Jadi bukan memberhentikan ya, menghambat. Jadi kalau pertumbuhannya terlalu cepat, maka dihambat dengan hormon-hormon yang masuk golongan triazol ini. Nah, manfaatnya dengan golongan triazol ini adalah karena pertumbuhannya lambat, maka dia otomatis batangnya lebih besar, daunnya lebih tebal. Buah pun akan kulitnya lebih tebal. Jadi tonasinya agak sedikit bertambah. Jadi ini golongan triazol. Kemudian ada satu lagi dari golongan triazol ini, tapi dia fungsinya berbeda. Jadi fungsinya itu benar-benar memblokir. Jadi benar-benar tidak bisa lagi manjang, di stop sudah. Jadi stop, tidak bisa bertambah lagi, kita hentikan, jadi berhenti total. Itu yang disebut paklobutrazol. Nah, kemarin tanaman saya juga sudah saya aplikasikan. Setelah hormon giberlinnya over, masuk masa generatif tidak mau mengumbi, jadi belum ada kelihatan umbinya, sudah 40. Akhirnya saya berikan paklobutrazol. Nah, paklobutrazol ini fungsinya untuk menghentikan pertumbuhan. Jadi kalau tanaman itu berhenti pertumbuhannya, akan mempercepat pengumbian dan masa panen. Jadi dulur-dulur, kalau penggunaan paklobutrazol ini terlalu cepat di masa generatif dan pengumbian daripada bawang merah kita itu belum maksimal, kalau kita spray pakai paklobutrazol, itu akan mengakibatkan buahnya tidak bisa besar. Jadi umbinya tidak akan maksimal karena dia langsung mempercepat masa panennya. Jadi kalau bawang merah itu semakin panjang durasi panennya, masa panennya akan semakin memperbaiki daripada umbi dan bobotnya. Ini saya membahas khusus tanaman bawang merah dulur, karena saya mau fokus di bawang merah. Jadi kalau ada dulur-dulur yang ingin saya review ke tanaman-tanaman yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke dulur, tadi kita sudah panjang lebar membahas masalah hormon atau ZPT apa saja yang dibutuhkan petani untuk mengatur daripada pertumbuhan tanaman petani. Pertama auksin,
kemudian kedua sitoksin, ketiganya giberlin, keempatnya golongan triazol yaitu tebuconazol, proviconazol, hexaconazol, dan paclobutrazol. Teman-teman kalau pasti yang ditanyakan adalah merek dagangnya. Nah, dulur-dulur, kalau untuk zat pengatur tumbuh atau hormon-hormon yang saya sebutkan ini, di toko pertanian terdekat hampir seluruhnya menjual. Karena ini sering petani itu yang belum mengerti, begitu konsultasi ke toko pertanian, Pak, tanaman saya pertumbuhannya kurang maksimal. Beliaunya jarang menjelaskan tentang hormon ini, langsung dikasih obatnya, kemudian diaplikasi dan besoknya bisa tumbuh. Petaninya senang. Itu saja yang sering diketahui. Itu pengalaman pribadi bocah belajar tani. Awal-awal bocah belajar tani belum mengerti tentang masalah hormon dalam tanaman. Seperti halnya kemarin kita aplikasikan. Jadi saya karena setelah kejadian kelebihan hormon giberlin itu, bocah belajar tani mulai improve, jadi mulai belajar lagi semaksimal mungkin. Dan saya buktikan, alhamdulillah, dari literatur buku senior-senior yang saya datangi itu alhamdulillah sangat membantu, dulur. Itu beliau-beliau sangatlah aware, memberikan saya masukan, saran, dan ilmunya tanpa dipungut biaya. Untuk itu saya ingin membalas budi jasa para beliau-beliau yang sudah membantu saya, mencerdaskan saya. Ilmu beliau saya bagikan ke teman-teman dulur sobat bocah belajar tani, agar beliau juga mendapatkan barokahnya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bila mana kita dapat membagikan kepada sesama, dan itu bermanfaat untuk sesama. Kalaupun kita tidak bisa beramal secara materi, maka kita beramal secara yang lain, seperti kita membagi ilmu, ini juga termasuk beramal. Jadi buat dulur-dulur, kalau punya tanaman bagus dan tetangganya itu tanamannya kurang bagus, kalau tetangganya tanya ilmunya apa, mohon jangan dirahasiakan, dulur. Kita tidak usah bersaing. Ini pesan dari bocah belajar tani, bagikan ilmunya, maka tanaman Anda akan lebih berkah, lebih akan memberikan hasil yang melimpah kalau kita itu mau berbagi ilmu. Kalaupun di video saya ini ada hal-hal yang kurang kesesuaiannya dengan dulur-dulur, silahkan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar. Oke dulur, terima kasih. Nanti akan saya tambahkan bagaimana tanaman saya dan bagaimana tanaman dulur kita yang dari Pare Kediri, Mas Apang. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.